Ahlan wa sahlan di Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Ishkarima, sekolah pencetak generasi Quran dengan segudang prestasi akademik yang berlokasi di Jalan Raya Solo Tawangmangu, kilometer 34, Pakel, Gerdu, Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran PPL Siklus 1 Aksi 1 yang sudah terlaksana kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum itu mungkin yang pertama ketua kelas kita pimpin berdoa dulu, mungkin dari siapa ketua kelas? Dari Kasila, silakan. Silakan Kasila untuk pimpin berdoa. Baik teman-teman, mari kita mulai sebelum membaca hari ini dengan berdoa Hari ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin pada kesempatan kali ini di pembelajaran kali ini ada yang tidak masuk? Ada gitu ya, Ali. Ali sama siapa tadi yang keluar tadi? Sama Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Nah, untuk selanjutnya pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari terkait dengan induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik sebenarnya apa? Ya, kalau kita di bab sebelumnya, di bab ketiga, itu mempelajari tentang hukum Oersted, ya, atau hukum ketika apa? Suatu kawat dikasih aliran arus, maka dia akan menghasilkan medan magnet. Nah, di kesempatan kali ini akan sedikit berbeda. Jadi kalau di pembelajaran induksi elektromagnetik itu kita akan mempelajari terkait dengan suatu perubahan medan magnet atau flux medan magnet akan bisa menghasilkan arus listrik, gitu ya. Nah, untuk terkait tujuan dari pembelajaran kali ini harapannya nanti kalian yang membacakan terkait tujuannya. Silahkan salah satu mungkin dari Mas Rosid. Silahkan baca tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Itu aja, di depan itu. Nah, tujuan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar peserta didik dapat menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari dengan eksperimen yang teliti. Ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini seluruh kegiatan kalian akan dinilai dengan 3 aspek ya. Yang pertama adalah nanti aspek sikap kalian, yang kedua nanti aspek keterampilan nanti ketika mengerjakan eksperimen, yang terakhir adalah pengetahuan atau kognitif. Jadi ada 3 penilaian dan harapannya nanti itu bisa dilalui secara baik. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini saya akan menampilkan sebuah video berkaitan dengan induksi elektromagnetik. Solusi yang diambil ketika ada pemadaman listrik itu pasti menggunakan generator. Nah, listrik dari PLN dikondisikan mati ya. Nah, generator ini berarti sumber tenaganya dari apa ini? Dari bensin, dari mesin kalor. Nah, untuk mesin kalor itu sudah kita pelajari di kelas 2, gitu kan? Nah, mesin kalor ini menggerakkan yang namanya generator. Generator itu nanti ada di bagian bawahnya sini.
Nah, ketika generatornya ini berputar, maka dia akan menghasilkan arus listrik. Gitu. Arus listrik nanti kita bisa lihat di rumah. Oke, nyala. Padahal kita tahu listrik di rumah itu tegangannya berapa? 220. Jenis arusnya arus apa? Arus AC. Nah, berarti generator ini bisa menghasilkan listrik dengan arus AC dan tegangan sesuai dengan rumah, yaitu 220. Kalau untuk tegangan yang lain yang kita pelajari di bab pertama kemarin itu adalah tegangan DC. Itu hasilnya dari apa? Baterai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih dalam sumber tegangan AC yang kita dapatkan dari generator. Oke. Ada tegangan yang lain di industri ataupun yang lain yang kalian ketahui berkaitan dengan AC? Kalau tegangan AC itu ada dua jenis, yaitu satu fase dan dua fase. Satu fase itu yang kita gunakan di rumah, kalau dua fase itu yang digunakan untuk industri, pabrik itu yang tegangannya itu lebih tinggi, yaitu tegangannya itu 380 volt. Kalau kita pakainya 220 volt. Nah, berikut ini adalah bagian dalam dari generator. Pada generator, Nah, eksitasi adalah pemberian arus listrik DC. Oke. Di bagian generator ini ada dua komponen penting gitu kan. Yang pertama itu adalah magnet. Nah, ternyata magnet yang digunakan di generator ini kecil ya. Yang banyak itu adalah kumparan. Pada rotor untuk membuat kutub magnet pada generator, dengan mengatur besar kecil arus listrik DC tersebut dapat mengatur besar tegangan keluaran, daya reaktif dan faktor daya yang diinginkan pada generator yang sedang paralel dengan sistem tenaga listrik. Oke, setelah kita lihat video tadi bahwa memang generator itu bisa menghasilkan tegangan 220 volt untuk yang satu fase dan jenis arusnya adalah arus AC. Itu sesuai dengan tegangan dan arus yang kita gunakan di rumah. Nah, kenapa generator itu bisa menghasilkan tegangan padahal dia cuma terdiri dari dua komponen penting, yaitu apa? Magnet dan kumparan. Berarti sumber tegangan AC itu bisa kita dapatkan dari dua komponen itu, yaitu magnet dan kumparan. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah harus ada gerakan, ya kan? Berarti kan generatornya itu diputar dengan apa? Dengan energi kalor untuk menghasilkan gerakan sehingga dia memutar kumparan yang ada di dalam generator ini. Nah, untuk memahami itu lebih dalam berkaitan dengan sistem kerja generator dan bagaimana dia bisa menghasilkan tegangan, maka kita akan melakukan eksperimen berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan induksi pada generator. Untuk mengefisienkan waktu dan kegiatan kita agar nanti lebih efektif, kemarin kita sudah dibentuk kelompok dan sudah saya pilih untuk berkaitan dengan ketuanya, maka ini sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan kemarin juga sudah saya bagikan berkaitan dengan LKPD. LKPD itu apa? Lembar Kerja Peserta Didik. Dan harapannya itu sudah dibaca-baca dulu sebelum kita mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian membaca LKPD-nya itu dulu, kemudian setiap kelompok pastikan membuat job desk-nya sendiri-sendiri. Jadi ketua kelompok yang sudah dibentuk kemarin membuat job desk-nya untuk kegiatan praktikum ini bisa berjalan secara lain nanti kita akan kita akan mempengaruhi mencari
mencari hubungan antara GGL induksi dengan 4 variabel yang kita cari di LKPD, saya juga ingin mengetahui kita juga akan ingin mengetahui berkaitan dengan jenis kawat ya. Hari ini kita akan menggunakan 2 jenis kawat, yaitu kawat yang dia diameternya adalah 0,4 mili dan kawat yang dia diameternya 0,2 mili. Jadi untuk kelompok 1 dan 2 nanti dia pakai untuk kawat yang diameternya 0,2, kemudian untuk kelompok 3 dan 4 pakainya adalah yang kawat 0,4. Nanti di akhir ketika nanti presentasi ke depan, nanti di pertemuan ke depan, nanti kita akan cari tahu apakah jenis kawat ini berpengaruh juga terhadap GGL induksi. Oke, ini berarti berapa? Buat bikin berapa dulu? Lilitannya 30. Diameternya sama. Medan magnetnya sama, tapi nanti jumlah magnetnya berbeda. Ya, jangan lupa diikat. Nanti kalau nggak diikat, itu nanti murak-marik. Apa ya bahasanya? Bahasa Indonesia murak-marik apa ya? Berantakan. Cuma tiga ya. C. 57. Cari yang paling. Kenapa harus jatuhkan? Karena biar ada gerakan, ada kecepatan. Kenapa nggak digini-gini? Ya nanti kecepatannya nggak kalian bisa stabilkan. Nggak konstan. Berapa tuh? 3. Maksud 3? Saya ulang lagi. Maksud 3 toh? Berarti makin tinggi makin ini dong. 4 ya? Harusnya pakai tali tadi ya ini ya. Talinya hilang. Berapa? 29. Yang terakhir kita akan melakukan kesimpulan mungkin dari teman-teman dari kalian, mungkin salah satu silakan menyampaikan kesimpulan apa saja yang kalian dapatkan dari praktikum kali ini, mungkin dari kelompok Mas Amin. Kesimpulannya apa? Ini kumparan dan medan magnet dapat menghasilkan listrik yang dipengaruhi oleh hukum Lenz dan arah kutub, dan juga berbanding lurus dengan besar magnet, luas penampang, kecepatan, banyak lilitan, dan ketinggian. Berkaitan dengan evaluasi nanti kita akan kasih pertanyaan berkaitan dengan evaluasi pembelajarannya. Yang pertama mungkin pertanyaan pertama karena ini tidak masuk di di kuisisnya. Pertanyaan pertama, ketika tadi GGL jumlah lilitannya ditambah, apa yang terjadi dapat GGL induksi lebih besar. Nah, ketika medan magnetnya ditambah juga gimana? Lebih besar. Kemudian gimana setelah mengikuti kegiatan eksperimen, senang atau tidak? Senang. Alhamdulillah senang. Nah, untuk selanjutnya dari data yang kalian dapatkan ini, kalian akan buat presentasi untuk di pertemuan ke depan dan harapannya nanti aman. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas antusiasnya dan semangatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.